Oh, Makasih semua untuk jawabannya. Saya percaya satu juta orang. Shalom. Haleluya. Amin. Halo Binsar. Masih loading, gak kedengeran. Halo Binsar, selamat datang. Ya teman-teman semuanya, untuk memulai latihan gabungan kita hari ini, sebelumnya mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Di sore hari ini Tuhan, di penghujung semester ini Tuhan, kami masih boleh bersama-sama berkumpul untuk latihan Tuhan. Supaya setiap latihan kami Tuhan bisa berjalan dengan baik. Juga untuk teman-teman yang tidak bisa bergabung dengan kami Tuhan, biarlah mereka bisa mengikuti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Oke teman-teman. Insya Allah aman, Pak. Ya, Mak. Ya, teman-teman, ada yang ganggu. Maafkan karena ada kuasa-kuasa gelap di sini. Ya. Halo, teman-teman yang baru ada join. Selamat datang di latihan kita, gabungan antara Rabuni dan Eklesia yang pertama kali di semester ini. Dan selanjutnya mungkin akan ada lagi latihan-latihan ya, Kak Iem ya. Kak Iem. Ya, sebelumnya kita akan bahas di pertemuan kali ini ya, Eren penyusup dari Lentera KO. Nggak apa-apa Eren. Senang kehadiran kamu di sini membuat lebih berarti. Asik. Asik. Betul. Hera. Oke, lanjut ya, kita lanjut ya. Jadi seperti yang diposterkan, seperti yang ada di poster, nah itu aja yang tepat. Kita akan membahas masalah naskah. Nah, ya, teman-teman kayaknya emang perlu banget untuk kita belajar satu hal ini ya. Kelihatan nggak sih? kelihatan nggak? Ya, slide-ku nggak banyak kok teman-teman, cuma 40 slide kok. Jadi tenang aja. Bo. Ya, wait, contekanku hilang. Sebentar. Nah, oke. Sebelumnya ngomongin naskah nih, kalau kita lihat drama atau lihat pementasan itu pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya naskah. Pasti ada yang namanya naskah. Karena naskah itu benar-benar kalau ibaratnya tubuh manusia itu rangkanya gitu loh. Jadi itu rangka tubuhnya sehingga bisa jadi tubuh yang utuh. Nah, itu namanya naskah. Asik. Aku kok sok bijak ini ya. Ya, lanjut. Nah, apa sih itu naskah? Nah, naskah itu adalah kerangka berisi cerita atau lakon yang di dalamnya terdapat tokoh dan dialog untuk menyampaikan jalan cerita. Jadi di naskah ini ada dialognya, ada penggambaran tokohnya. Nanti di bawahnya akan dijelaskan lebih lagi. Nah, kalau di Eklesia nih jarang ada yang namanya, di pantomim itu jarang ada yang namanya dialog. Jadi kita cuma kasih keterangan kegiatannya ngapain. Untuk pantomim. Sedangkan kalau untuk teater itu biasanya pasti ada yang namanya dialog. Tapi ada juga beberapa pementasan yang udah pernah saya tonton juga teater itu juga ada yang nggak pakai naskah, nggak pakai dialog. Dan juga kayak gitu. Nah, itu pengertian tentang naskah. Nah, kemudian kok elek ya makan. Tak pinter ngedit saya. Nah, ini seberapa pentingkah fungsi naskah? Berapa pentingnya naskah? Itu bilang tadi naskah itu benar-benar penting banget gitu ya. Kenapa penting banget? Nah, yang pertama itu pedoman utama dalam pertunjukan. Jadi pertunjukan berjalan ya harus ada naskah biar jelas. Karena naskah tadi pedoman utamanya.
Kemudian yang kedua yaitu penyatu elemen-elemen pertunjukan. Maksudnya penyatu elemen-elemen pertunjukan ini gimana? Jadi di sebuah pementasan tentunya itu nggak cuma tokoh doang gitu ya. Pasti ada elemen-elemen lain, misal pencahayaan, misal perlengkapan. Nah, elemen-elemen ini tuh nanti dijadikan satu oleh naskah ini. Nah, makanya naskah itu nggak cuma dipegang oleh yang main aja, tapi naskah itu pasti juga dipegang sama yang lainnya juga, kayak lighting, perlengkapan pasti bawa. Nah, nanti Yemima akan cerita lebih jelas. Kemudian ini yang ketiga, pedomannya para tokoh. Jadi ini pedomannya tokoh-tokoh buat ngelakuin pementasan. Jadi ya, yang namanya naskah. Jadi ini runtutannya tokoh biar bisa mementaskan. Kemudian pedoman alur cerita. Nah, jadi ketika cerita udah mulai menyimpang, nah kita ada naskah nih. Nah itu yang bikin kita dasar biar balik lagi gitu. Yang kelima itu penyatu persepsi. Jadi berbagai persepsi itu lebih nanti dijelaskan oleh naskah. Jadi naskah ini yang bikin persepsi tiap orang-orang ini menjadi utuh gitu, nggak jalan sendiri-sendiri. Dan yang terakhir itu, yang paling penting yaitu isi cerita. Jadi dengan adanya naskah, isi cerita ini akan disampaikan ke penonton dengan lebih mudah. Ya, gimana Mbak Yemima? Ya, betul sekali. Ini aku masuk ya, Mas ya? Oke, jadi yang pertama, naskah itu sebagai pedoman utama dalam pertunjukan. Terus yang kedua, sebagai penyatu elemen-elemen pertunjukan. Elemen apa aja yang disatukan? Banyak elemen. Contohnya misal kayak setting, latar, lighting, dan lain sebagainya yang udah disebutin sama Mas Yosua tadi. Nah, mungkin di sini ada anak Rabuni yang udah kemarin ikut latihan soal emosi ya, yang aku bilang ada lighting. Ini untuk apa? Lighting warna biru untuk apa? Lighting warna merah untuk apa? Sebenarnya di naskah itu harus kalau naskah yang benar, hal-hal seperti itu harus dicantumkan. Jadi kalau nggak ada naskah itu nggak nyatu, nanti itu jadinya ampang. Jadi apa yang mau kita ngerti ampang nggak sih? Ampang kok ya, Rek? Ampang tuh hambar. Jadi feel apa yang mau kita sampaikan ke penonton, terus kayak part ini tuh apa sih yang mau kita sampaikan, apa yang seharusnya jadi poin utama dalam part ini tuh apa, kalau nggak ada naskah itu jadinya hambar, gitu. Karena gimana-gimana kalau kita bikin naskah, kalau kita menampilkan sesuatu, itu kita memposisikan diri sebagai penonton, gitu. Supaya kira-kira penontonnya ini nyambung nggak ya sama apa yang kita bicarakan, bisa nangkep nggak ya ceritanya apa, kayak gitu. Sebagai pedoman para tokoh ini benar. Tapi kan kadang tokoh-tokoh ini ada yang suka improvisasi. Betul begitu Mas Yuswa? Nah, di sini ayo siapa yang suka improvisasi? Angel ini kayaknya ya. Kemarin saya lihat Angel improvisasi jadi orang mabuk ya Angel ya. Iya, seperti itu. Sebenarnya improvisasi itu penting, perlu tapi nggak harus gitu. Maksudnya sebisa mungkin kita harus mengikuti naskah gitu. Improvisasi itu hanya dilakukan di saat-saat genting saja, saat-saat kita lupa, bener-bener ngeblank gitu. Tapi ya itu tadi, kembali nggak boleh keluar dari naskah. Terus yang keempat itu sebagai pedoman alur cerita, sudah jelas namanya naskah ya. Terus yang kelima sebagai penyatuan persepsi. Ini untuk apa? Kenapa sih persepsi itu harus disatukan? Yaitu tadi supaya penonton itu bisa dapat apa yang akan kita sampaikan gitu. Kalau misal feel-nya harusnya sedih nih, sekarang ini lagi sedih. Sedih sama kecewa itu kan beda tipis ya, itunya feel-nya ya. Terus kalau ada tokoh yang lain itu sedih, tokoh yang satunya ini feel-nya kecewa penyampaiannya. Nah, kayak gitu kan beda persepsi. Gitu. Jadi ya gitu, pemain aja bingung apalagi yang nonton kan. Nah, ini poinnya adalah memudahkan penonton menerima isi atau cerita yang ingin kita sampaikan. Itu sih mungkin. Nanti aku mungkin akan cerita gimana perjalananku membuat naskah, dan Mas Yosua bagaimana ceritanya melakukan buah naskah, nanti akan cerita, tapi kita lanjut dulu. Oke. Next, Mas. Oke, lanjut ya. Nah, di naskah itu ada yang namanya bapak sama adegan. Nah,
kadang ini juga masih rancu sama para pembuat naskah ataupun aktor-aktor itu kadang nggak ngerti bedanya babak sama adegan. Nah, jadi yang pertama itu babak. Nah, babak ini adalah biasanya kalau naskah itu terdiri dari 3 babak umumnya. Itu yang pertama itu pemunculan pengenalan tokoh dan pemunculan konflik. Kedua itu klimaksnya. Ketiga itu penyelesaiannya. Nah, dalam tiap babak ini biasanya itu dibatasi dengan kalau gak layar, tutupnya layar, biasanya juga yang paling gampang itu blackout atau mati lampu. Matikan lampunya, bukan mati lampu. Nah, itu babak. Kemudian ada juga adegan. Nah, kalau adegan ini adalah anaknya dari bapak. Jadi adegan ini bagian dari bapak. Nah, adegan ini hanya menggambarkan satu suasana, satu latar, satu waktu yang merupakan bagian dari cerita keseluruhan. Jadi intinya adegan itu bagian dari bapak dan bapak itu dibagi menjadi 3. Seperti itu. Nah, sekarang nih, nah strukturnya drama tadi, strukturnya naskah gimana? Yang pertama tentunya ada prolog. Nah ini pengantar cerita atau pendahuluannya. Kemudian ada dialognya. Ini berarti percakapan antar tokoh dan juga epilog, penutup atau yang mengakhiri cerita. Nah, tapi pengembangan naskah-naskah ini ketika ini tadi bisa dikembangkan lagi menurut strukturnya, sehingga berdasarkan plotnya bisa dilihat dari latarnya, kemudian dialognya, penokohan, dan sudut pandang. Seperti itu. Nah, ini nih yang juga sangat penting untuk kita semua. Strategi. Nah, ini kriteria penulisan naskah. Nah, yang pertama itu tema nih. Tema itu jangan terlalu berat. Usahakan tema itu yang mudah dipahami oleh penonton. Nah, kita kan drama Kristen nih. Kalau bikin tema itu menurutku jauh lebih gampang. Kenapa jauh lebih gampang? Karena kita tinggal, misal ya, tema tinggal cari ayat, kita kembangkan menjadi naskah. Itu enaknya kita juga. Jadi kita udah ada landasannya nih. Kemudian tokoh. Nah, tokohnya usahakan punya karakteristik yang kuat. Jadi dalam cerita itu karakternya itu dijelaskan dengan jelas dan juga secara konsisten. Kemudian pembabakan. Jadi seperti aku jelaskan tadi antara babak dan adegan gitu ya. Babaknya ini harus konsisten. Maksudnya konsisten gimana? Runtut, gak melompat-lompat. Kalaupun emang alurnya melompat-lompat, harus dijelaskan benar-benar supaya apa? Amanat yang akan disampaikan itu nyampe ke penonton. Dan yang terakhir adalah judul. Nah, kadang kan kalau kita pentas gitu, ada judul naskah yang kita lakonkan, yang kita lakukan. Nah, judul itu usahakan menarik, supaya menarik minat penonton juga. Gimana Mbak Emi? Ya, betul. Tadi saya mana? Saya tokoh ya? Atau judulnya? Saya tokoh. Saya tokoh judul sih tadi. Sorry guys, aku agak... Ya, semuanya. Tema, tokoh. Oke. Ini kamera aku agak macet-macet ya, nggak apa-apa. Jadi yang pertama tadi soal tema, bener banget kata Mas Yuswa, temanya itu jangan terlalu berat. Kalau dalam Prabuni ya, maksudnya dalam seni peran yang ada ngomongnya apa sih maksudnya? Ya maksudnya Rabuni sama Eklesia itu kan. Kalau Eklesia kan nggak ada dialognya, dalam Rabuni kan ada dialognya. Tema itu emang bener jangan terlalu berat. Yang terpenting dalam sebuah pementasan teater, terus apalagi pokoknya seni peran itu adalah bagaimana cara kita membawakan tema yang nggak berat itu tadi. Itu yang terpenting. Jadi temanya yang simpel-simpel aja, tapi kita pembawaannya itu bagus gitu sehingga penontonnya itu nanti bisa kena gitu, bisa dapet gitu apa yang mau kita bawakan gitu dan nggak bosan. Yang pertama adalah ada penelitian guys, ini saya diberitahu penelitian. Ini saya diberitahu sama
dulu pelatih ya, pelatih dari teater, dari pelatihnya Mas Yosua, namanya Pak Yusa. Dia pelatih teater dari SMA Negeri 1 Batu. Katanya orang itu nggak bisa bertahan 7 menit dalam itu apa tampilan yang sama gitu. Jadi kalau kalian lihat entah itu video klip atau video-video apa ya yang bukan film, mereka itu setiap 7 sampai berapa detik gitu ya, itu dia akan ganti angle, bukan angle ya, ganti angle. Angle itu apa? Posisi kameranya akan diganti, entah sudut pandangnya diganti, entah itu dari samping, dari belakang. Nah itu karena mata manusia itu nggak bisa menerima gambar yang gitu-gitu aja, yang maksudnya yang konsisten seperti itu aja, nanti akhirnya bosen. Nah kita gimana caranya pembawaan tema yang nggak berat ini tadi itu bisa menarik perhatian penonton. Kayak contohnya kemarin Mas siapa namanya, Mas Yesaya itu kan cerita tentang Bandung Bondowoso itu kan ya, kalau yang mengerti mungkin di sini. Nah itu temanya simple, Bandung Bondowoso dari zaman dahulu kala sampai sekarang ya ceritanya seperti itu gitu. Tapi pembawaannya dibuat menarik sehingga teman-teman ini menontonnya ini nggak bosan gitu. Tokohnya jelas dan konsisten, harus, ini nggak usah dijelaskan ya, tokohnya harus jelas dan konsisten. Pembawaannya konsisten, menuntut, tidak melompat-lompat. Ini itu sama penggambarannya itu seperti alur itu ada yang maju, ada yang mundur. Kalaupun itu akan dibuat maju mundur, harus jelas gitu. Maksudnya settingnya harus jelas, jangan sampai orang yang melihat itu bingung gitu. Jadi kalau emang mau konfliknya ada di depan duluan, mungkin teman-teman yang sering nonton drama Korea ini pasti itu ya. Itu juga alur guys. Dari episode 1 sampai episode 12 itu pembabakannya itu konsisten gitu. Jadi walaupun nanti akan dibuat mundur atau dibuat maju, kita tahu gitu. Oh ini kejadiannya udah di masa lalu. Oh ini kejadiannya yang sekarang gitu. Oh ini konfliknya di depan. Oh ini penyelesaian. Nah itu harus urut supaya paham. Sekali lagi supaya paham, supaya dapat penontonnya itu. Judulnya iya dong, judulnya harus menarik. Ojo koyo judul-judulnya sinetron Indosiar. Iku wis ngerti kok judulnya, endingnya wis ngerti guys. Itu namanya judul yang tidak menarik ya. Nah itu tidak boleh, jangan ditiru itu sinetron Indosiar itu ya. Tapi nggak apa-apa, kita apresiasi perfilman Indonesia. Itu sih Mas dari aku. Sampai sini dulu, mungkin teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mau di-sharingkan gitu kali ya Mas ya. Ya, mungkin teman-teman ada pertanyaan. Sampai sini dulu nih. Ya, mau diceritakan ya. Kenapa? Mau diceritakan mungkin terkait naskah. Oh ya, boleh. Ini pertanyaan dulu nih, nggak ada yang tanya ini. Kalau ada yang tanya, saya cerita nih. Nggak ada kayaknya ya. Ya boleh dipikirkan dulu ya ini. Preman pasar. Preman pasar ini siapa ya? Kok namanya ganti-ganti? Yere. Yere pasti. Mas Mbak, saya mau nanya. Oh, saya mau nanya, nggih, monggo, disilakan. Iya, permisi. Jadi sini saya itu dulu saya waktu SMP itu pernah kayak ada kayak drama gitu Mas ya, kayak pementasan itulah. Nah itu dulu itu saya enggak dikasih naskah, cuman dikasih ancer-ancer aja. Kayak habis ini kamu nanti intinya jalannya gini. Gitu. Lah, apa itu bisa dibilang naskah? Dan lah kalau itu bukan naskah, berarti drama nggak pakai naskah itu bisa. Terima kasih. Oke, siapa dulu nih yang jawab? Mas Yosua dulu atau saya dulu? Ya, aku dulu aja nggak apa-apa. Siapa dulu? Apa-apa. Iya, Anda dulu ya. Silakan. Ya. Oke, jadi terkait gitu ya. Sebenarnya kalaupun tadi kan diceritain kalau itu ancer-ancer gini. Nah, itu sebenarnya juga pengalaman saya waktu pentas di Hari Teater Sedunia di Kota Batu, kayak gitu, pementasan tiap tahun. Nah, itu kita juga nggak ada sih naskah. Naskahnya itu sekitar 20 lembar. 20 lembar, sedangkan waktu tampil kita cuma 30 menit. Bayangin, dari 20 lembar 30 menit, nggak mungkin bisa. Akhirnya, yaudah kita semua udah baca cerita itu, kita langsung, jadi nanti kita potong ini, nanti kamu ngomong gini. Jadi cuma kita aja. Dan kita latihan pun itu cuma 2 kali. Nah, terusan itu waktu pentas, lucunya
Dari yang diminta 30 menit, kita malah molor jadi 2 jam. Gak ngerti wes cerita apa aja. Panjang dan itu bener-bener kan emang kita nyati komedi. Bener-bener bawa komedi banget. Nah, sama ceritanya Yeri, jadi apakah itu bisa disebut naskah? Nah, itu termasuk naskah spontan. Nah, jadi itu ada naskah yang tertulis. Nah, tapi lebih baik ya, kalau lebih baiknya itu ditulis emang. Lebih ditulis karena biar enggak terjadi miskomunikasi, mispersepsi juga. Itu lebih baiknya ditulis. Tapi kalaupun emang dadak kayak bener-bener kayak aku gitu dalam beberapa 1 atau 2 hari gitu harus pentas, ya udah kita nggak sempat nulis seperti itu. Gimana, Mbak Yem? Oke, bener. Ya, bener banget kata Mas Yusuf. Mungkin aku mau nambahin sedikit. Aku mau tanya dulu nih sama Yirin. Dulu pas awal itu naskahnya nggak, maksudnya langsung spontan gitu, gimana? Berjalannya baik-baik saja atau ada kendala atau gimana ya? Bisa dibilang baik-baik saja sih Mbak. Tapi cuman ya agak kebingungan gitu Mbak sama perkataan-perkataannya gitu. Iya. Spontanitasnya itu. Iya gitu Mbak. Iya, betul. Ya seperti itulah. Karena apa ya? Naskah itu ibaratnya jalan, alur. Kalau ada naskah itu kayak ada semacam kotaan gitu loh. Jadi kita itu ada di dalam sebuah kotak gitu. Kita nggak boleh keluar dari kotak ini. Yang membatasi itu adalah naskah gitu. Tapi bukan berarti dengan naskah kita nggak bisa mengeluarkan, maksudnya nggak bisa bereksplorasi, enggak. Tapi ada batasannya gitu. Nah, ya itu tadi, benar kata Mas Joshua, kalau misal nggak ada naskah, itu bicaranya kita akan kemana-mana gitu. Sampai 2 jam, sampai 3 jam. Karena ngomongin sembarang ngalir, nggak ada batasannya soalnya. Oke, hari ini kita mau ceritain tentang sebuah anak yang jatuh ke dalam sumur terus diselamatkan oleh temannya gitu ya. Nah, ini kan kayak gitu ya, itu kan naskah yang spontan tadi ya. Lah anak jatuh ke dalam sumur ini kan banyak ceritanya. Oh, anak ini mungkin sedang sedang mengambil air. Oh enggak, mungkin lagi main jalan mungkin. Nah, ini jadi kemana-mana kalau nggak ada naskahnya. Tapi kalau ada naskahnya yang lebih mendetail kayak, ini main sama temennya, terus nggak sengaja jatuh ke dalam sumur. Kebetulan sumurnya nggak ada batasannya, makanya anaknya bisa jatuh gini-gini. Nah, itu ada batasannya. Jadi kita bisa lebih menangkap gitu. Tapi kalau yang ditanyakan Yere tadi, berarti bisa naskah, drama nggak pakai naskah? Ya bisa, tergantung sama tokohnya juga sih. Pemerannya. Kalau pemerannya itu udah pro dan langsung nangkap, ada koneksi antara yang ngomong nanti ceritanya gini sama dia yang nangkap, punya koneksi gitu, terus dia pro, ya bisa berjalan sesuai apa yang diinginkan. Menurutku bisa. Bukan begitu? Iya, satu pikiran gitu bisa sih Pak, menurutku. Itu sih Yar. Baik Mas Mbak, terima kasih banyak jawabannya. God bless you. Thank you guys. Iya, God bless you too Yare. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada nih, sisa 30 menit, aku mau cerita nih. Ada lagi? Ya, kita kasih contoh naskah dulu ya. Gimana? Kita kasih contoh naskah. Oh ya, Ya, ini dari Mas Joshua ya? Iya. Ya, ini dia contoh. Oke, lanjut ya. Yang pertama, mungkin teman-teman penasaran juga, kalau naskah pantomim gimana? Nah, ini teman-teman naskah pantomim. Aku ya harus lihat. Nah, ya kan, ngerti kan? Nah, ini naskah pantomim yang aku mainin pas kemarin, pas pelayanan di GKJW Karangploso. Nah, ini naskahnya gini. Jadi, sebenarnya, ini kalau naskahnya di pantomim, yaitu cuma cerita. Jadi cenderung ke cerita. Gini cerita. Dan ini dibagi menjadi 5 adegan. Nah, kemudian untuk, ini kan banyak banget ceritanya. Akhirnya dipermudah dengan cara gini. Karena kita kan nggak ngomong, kita kan lebih banyak gerak. Ya kan? Jadinya akhirnya
untuk mempermudah dibuatlah tabel kayak gini. Biar kita tahu gerakan. Ini yang pertama gerakannya gini. Gini. Urut sampai paragraf ke-6. Seperti itu. Ini contoh naskah dari pantomim ya. Biar teman-teman tahu juga. Kemudian kalau naskah ada lagi. Nah, ini naskah yang paling aku suka, naskah monolog. Nah, ini naskah monolog yang dulu SMP aku pernah mainin juga waktu perlombaan. Judulnya Aeng Karya Putu Wijaya. Nah, kalau monolog nih, monolog itu cenderungnya kan satu orang nih. Monolog itu cuma satu orang. Nah, cenderungnya itu minim dialog. Cuman bebannya buat yang aktornya itu, dia harus ngapalin semuanya ini. Ya ini berapa halaman ini? 7 halaman. Nah ini susahnya monolog sih. Nah tapi kalau benar-benar merangkainya pintar, aktornya merangkai pintar, itu bisa nyampein cerita dengan baik. Nah ini juga kalau teman-teman nanti silakan browsing-browsing, baca-baca naskah-naskah. Nah teman-teman nanti akan bisa mengidentifikasi ini nanti si tokoh yang ingin diceritain ini sifatnya gimana sih? Kemudian latarnya di mana? Terusan banyak hal yang bisa digali dari naskah itu. Dan saya paling suka naskah ini ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini tuh benar-benar gila banget. Ceritanya benar-benar abstrak, lompat-lompat. Nah, tapi itulah tantangan sang aktor. Dia harus bisa memahami naskah ini dengan benar. Nah, itulah namanya beda naskah. Makanya kalau kita tiap kali pementasan udah ada naskah, kita ada yang namanya beda naskah. Kita cari tahu setiap detail-detail yang ada di naskah-naskah tersebut. Begitu. Monggo Kak Iem. Ya, itu tadi contoh naskah. Aku lagi nyari naskahku dulu tapi kok nggak ono ya. Pokoknya ngono lah ya naskah drama itu kurang lebih hampir sama kayak ada yang di LKS bahasa Jawa. Biasanya ada dialog-dialognya kan. LKS bahasa Indonesia. LKS bahasa Indonesia. Nah, ya seperti itu kan. Nah, itu naskah drama. Nah, ini aku mau cerita nih sekarang. Aku dulu itu tergabung dalam sebuah kepanitiaan dan kebetulan aku dipercayakan sebagai si kreatif itu yang nganu soal naskah. Nganu itu apa ya? Membuat naskah ya, dipercayakan membuat naskah. Dan waktu itu kebetulan juga Mas Yuswa adalah talentnya, ya nggak sih Mas? Sebentar, iki mega hits. Tahunku, kepanitiaanku. Bukan ya? Tema. Temanya apa? The Scratched Love of Anggur Acah ya? Oh, aku ini, apa namanya, official theater. Cuman aku tahu ceritanya. Iya gitu ya. Jadi aku di situ belajar banyak tentang bagaimana cara pembuatan naskah di dalam sebuah pementasan gitu. Jadi kita bikin naskah itu nggak main-main guys. Dan pas itu aku bahasnya soal babat alas tanah batu, tanah kota batu, tanah sisir. Ini kok nge-lag? Ini kenapa nge-lag guys? Suaraku muncul nggak? Muncul kok suara nih. Oh ya udah. Raiku lucu ya, aku tak off camera. Ya gitu. Intinya aku cerita, kan saya mencucu. Intinya aku cerita tentang babat alas tanah sisir. Tanah sisir itu adalah tanah apa? Kampung di SMA aku itu kampungnya jadi kota apa kampung kecamatan sisir. Nah itu. Nah kan aku menceritakan sejarah. Kenapa nggak boleh sembarangan? Karena kita menceritakan sejarah. Kalau dan ini nanti akan ditampilkan di pementasan itu. Pementasannya itu banyak, nggak orang yang lihat itu nggak cuma orang internal aja, tapi orang eksternal juga nonton gitu. Jadi di situ aku belajar kalau bikin naskah aku nggak bisa sembarangan, apalagi soal sejarah. Aku sampai datangi ke itu penjaganya Candi Songgoriti. Songgoriti kan punya candi ya. Nah itu aku datengin Candi Songgoriti. Tanya gimana asal usulnya kota Batu. Ini baik kangen lagi. Asal usulnya kota Batu
gimana aku datang ke sesepuh Kota Batu ada prasasti, aku datang ke Dinas Budaya Kota Batu tak datangi. Karena apa ya? Karena itu tadi nggak boleh sembarangan bikin naskah, apalagi bersangkutan soal sejarah. Itu sih mungkin. Jadi perjuangannya bikin naskah itu enak gitu. Terus itu kan acaranya tuh kayak menggabungkan beberapa ekskul gitu ya. Ekskul Diska dan nari ini. Nah dari situ sih kayak elemen-elemen nari ini cocoknya buat apa ya? Oh buat orang desa nih. Orang desa ceritanya di pasar, terus mereka nari-nari gini-gini. Dan waktu itu, nah ini seru sih ini karena waktu itu ya pementasan kita itu terkendala soal sound system. Sound systemnya itu sangat minim sekali dan mikrofonnya itu hampir nggak cukup gitu loh untuk oke udah bisa. Mikrofonnya itu cuma sedikit dan itu hampir nggak bisa gitu kalau kita mau bikin naskah yang banyak dialognya. Nah kita mensiasati nggak usah ada dialog naskah kita, cukup diperagakan dengan gestur dan lain sebagainya. Dialognya dikit-dikit aja deh gitu. Mungkin di bagian anak teater aja dialog, di bagian semuanya nggak usah. Tinggal cuma nari-narinya kayak gitu itu. Bikin naskah itu ya itu tadi harus disesuaikan dengan kondisinya saat ini gimana. Ruangannya besar nggak sih? Kalau ruangannya kecil kita mau bikin naskah yang muluk-muluk jadinya nanti malah berlebihan. Penontonnya malah kok maksa banget ya kelihatannya. Kok ini percayalah penonton itu punya 1001 kritik dan kritik yang membangun juga ada, tapi yang nggak membangun juga ada. Ini kok jelek banget ya, kok gini, karena memikirkan gimana kita bekerja di belakangnya, kayak gitu sih. Mungkin harus pemikiran pembuatan naskah soal itu. Mungkin Mas Joshua bisa sharing soal pelaku naskah. Oke. Sebelumnya aku cerita juga di acara yang sama, tapi di tahun yang beda, yaitu pada tahun 2 tahun sebelumnya Yemima. Nah, aku juga panitia, dan aku kebagian urusan perlengkapan. Kurang tak lihat, sorry. Enggak. Ikut toko gini kok, toko gini. Ada kuasa-kuasa jahat yang mengganggu. Jadi, aku bagiannya perlengkapan. Kalau Yemima kan bagian naskah, aku di perlengkapannya buat pementasan. Jadi, ya, acaranya acara anak-anak SMA 1, yang bagiannya perlengkapannya. Dan jujur, itu yang aku bilang tadi, perlengkapan juga perlu naskah. Dan pas itu ceritanya, naskahku hilang. Naskahku hilang, dan naskah temanku juga hilang. Karena emang kondisinya bener-bener ruame, gak ngerti, aduh pokoknya belakang backstage itu, belakang panggung, bener-bener full orang, riwa-riwi, wis akhirnya naskah hilang. Kita cuma ngandelin apa? Ngandelin ingatan. Oh, pas bagian ini itu masukin ini, ngeluarin ini, bagian itu masukin ini, ngeluarin ini. Cuma atas dasar ingatan. Nah, makanya naskah itu penting banget, nggak cuma buat aktor, nggak cuma buat sutradara, tapi ya ini tadi ceritaku, buat perlengkapan juga perlu, biar propertinya bisa keluar masuknya jelas. Lighting juga perlu buat bangun suasananya biar lebih bagus. Kemudian kalau ceritaku sebagai aktor sendiri ya, tadi kayaknya udah cerita banyak sih. Cuman aku yang paling ini sih waktu lomba di Jawa Timur, lomba teater juga, itu naskahnya judulnya Jaka Tarub. Nah, cerita Jaka Tarub. Nah itu naskahnya juga sama sebenarnya, bisa sampai puluhan lembar. Cuman bagaimana kita ngemasnya itu lombanya cuma boleh 30 menit juga. Nah itu sebenarnya tantangan. Kenapa? Karena banyak banget perwakilan dari lainnya, serta lain itu yang juga pakai naskah yang sama. Nah tantangannya kita gimana? Kita bikin dari naskah yang puluhan lembar itu, susun gimana caranya biar menarik, biar kita itu beda dari yang lainnya. Akhirnya diolahlah naskah itu, jadi kita opening itu ada nge-rap-nya dulu. Nah, aku jujur aku pertama kali nge-rap di depan umum gitu. Serius, aku izin gitu. Aku malu banget. Nah, itu jadi kita diolah. Terusan
kita bikin hal yang menarik apa. Jadi naskah itu benar-benar disusun. Ya tadi, ada naskah dibedah, bukan dibedah sih, lebih tepatnya bukan dirobek, Bapak, kayak kita lihat naskahnya, bagian mana yang bisa dipotong dulu, karena itu naskah benar-benar banyak, dipotong dulu, dilihat dulu, terusan ada unsur apa yang bisa kita tambahkan. Misal percakapan yang ya aku pingin bawa ini, misal aku pingin bawa pementasan ini ke arah komedi. Jadinya naskah-naskah dialognya aku ganti ke arah komedi-komedi gitu. Kemudian kalau ingin bentuk suasana horor gitu ya, jadi naskah itu benar-benar dirubah. Naskahnya menjadi suasana horor gimana? Itu cara merubah naskah, merubah sih. Nah, karena banyak banget sih naskah-naskah yang kita ya kadang kita nggak harus bikin sendiri gitu loh. Kita bisa ambil dari yang lainnya, kemudian kita adaptasi. Nah, kita adaptasi menjadi bagiannya kita, seperti itu. Wah, keren banget ya. Jadi bikin naskah itu asik guys. Kalau kita itu pokoknya harus berimajinasi lah. Imajinasi apapun yang ada di pikiran kita itu bisa dimasukkan ke naskah, tinggal disesuaikan. Udah sih, itu ya Mas materi kita hari ini ya Mas ya. Ya itu aja, nggak usah banyak-banyak. Kasihan kuotanya mereka. Iya, jadi gimana guys? IP-nya aman guys? IP-nya aman? Ya Angel kayak guyu-guyu ini IP-nya mau beli. IP turun nih Angel. Aman, puji Tuhan, Felix. Mas Yabes, Manslur. KKN-nya aman. Kayaknya gak kerungu ya Mas Yabes ya? Mas Yabes masih KKN itu kayaknya. KKN ya, usahakan. Semangat Mas Bes. Ya, kayaknya Mas Yabes yang Dede itu tadi, yang bikin snap kemarin. Dek. Dede. Loh, oh tak kira Mas Yabes yang keluar. Oke deh, ini ada pertanyaan nggak? Loh, Karen si ono akhir mangrek. Tak kira Karen si ono. Setia menunggu kita ternyata. Karen ada pertanyaan nggak buat aku? Salah gue. Nah, gitu juga Karen. Itu naskah ini beda ya, naskah dalam film sama naskah dalam apa itu namanya, dalam penaskahan apa pementasan biasa itu beda. Pementasan. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak, Rek? Lali. Nggak ada. Nggak ada, oke. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Dosen. Kok kayak ujian ya? Kayak dosen kuliah ya? Ngopi gak sih? Ngopi boleh. Cari rambut ya ngopi. Angel ya apa jeling. Ya wes mari, Mbak. Lah kamu cak. Lali aku Mbak. Kamu kenapa Aaron gak jelas? Ya udah gitu, nggak ada yang tanya ya. Kalau nggak ada yang tanya, kami segenap keluarga Rabuni dan Eklesia mengucapkan Minal aizin. selamat berlibur, Mas. Selamat berlibur, teman-teman. Itu aja sih. Jangan lupa bayar UKT. Ya, belum. Tapi belum selesai ya, jangan live ya. Ini belum ada kata penutupan dari saya. Ya, itu Belum doa. Apa, Ren? Ada surprise gue. Kan boleh. Sumpah aku ngakak lagi statementnya kok Karen. Karen ngintanya surprise tiba. Bebe, mau mikir aku ndek lah. Oke, Ren mau door prize ta? Iya. Mau door prize tak kasih, serius. Ada hadiahnya. Ini mau nggak? Tapi harus pakai. Temenan ya? Nggak ikut kok Yemi Mada. Nggak deh. Oh. Nah gitu ya, intinya teman-teman, mau seperti apapun naskah yang ada, mau seperti apapun tokoh-tokoh yang kita dapatkan, kita itu harus apa? Setia melayani Tuhan. Asik. Seperti itu. Mengikut Yesus. Udah, itu aja sih. Masih saya ditutup, Rek. Nggak sih tamar. Aku tuh hangout soalnya, Rek. Aduh, teh hangout. Ya, karena ini udah
Ngeri, Loh, ngeri. tenang, ada Apa itu sih, Arek? Oh, no. Konsumsi. Dapat konsumsi. Tak ajukan ke bendara dulu ya, Ini, Fel, ini ya. mau ini. Kan Oh, ini. Iya. Iya, siap pameran kabeh, siap. Jalan di kamera kabeh. Dulu kalau tak tahu mangan. Kan ya suap pisan. Iya, kita mau foto dulu. Oh iya, kita foto dulu. Ayo foto dulu. Apa ya? Ya ini Rek. Ayo foto. Mukanya ditayangkan dulu ayo. Ya sih ngena. Aku ngene loh kok ya. Kula pe. Lo keren wae Rek keren Rek. Kula anjir. Ayo foto yuk Clarita, Aaron, Felix, yuk kita foto yuk. Agesti. Ripka, mantap. Kok ora aja. Jangan kerungu lo, Jul. Ayo. Felix yuk, Halo, Felix, yuk. Agesti. Lix, ayo Lix. Mas Yapes gak iso gak apa-apa. Ayo Felix. Oke, tak foto ya. Siap. 1, 2. Oke lagi guys. Aduh aku pengen gaya tapi gak iso. Nanti. Screenshot iki lho, Windows screenshot. Windows ya iya aku. 1, 2, 3. Iki lho Ti, sing goro mek Windows moro iki. Ya wis. 1, 2, 3. Oke, mantap. Udah selesai. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dalam ini Rabuni dan Eklesia. Mahasiswa, kata-kata penutup?